Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pergumulan di Bogor ini kita berdoa, kita bergumul untuk kegerakan Kitab Wahyu teristimewa untuk rencana menjangkau bangsa Israel dalam kegerakan kuda putih. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saat ini dunia bukan di tengah suasana yang enak, sehingga banyak orang menjadi takut, ya saudaraku. Tetapi bagi orang yang akan dipakai oleh Tuhan di dalam kegerakan kuda putih teristimewa untuk penjangkauan bangsa Israel, nanti pasti Tuhan itu akan lindungi, Tuhan akan sertai. Tadi malam saya berdoa, Tuhan akan meminjamkan kekuatannya yang dahulu diberikan kepada Nabi Musa, kepada para nabi terdahulu. Kita akan dipinjami. Jadi kalau kita hebat itu bukan kita yang hebat, saudara, tetapi Tuhan Yesus Kristus yang harus ditinggikan. Seringkali ada orang yang menyalahgunakan mandat yang diberikan oleh Tuhan, sehingga dia dikultuskan, sehingga dia diagung-agungkan, kemudian mencuri kemuliaan Tuhan. Nah, saya pesan pada kita semua, pada para hamba Tuhan, pada para pelaksana dari kegerakan Kitab Wahyu, kalau saudara itu dipakai dahsyat, bisa berdoa untuk orang menjadi sembuh, bisa berdoa kemudian terjadi efek di langit dan di bumi, maka jangan sekali-kali itu merupakan kesombongan. Jangan sekali-kali saudara berkata itu aku. Bukan, saudaraku, itu yang mengerjakan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi kegerakan kuda putih di mana kita akan rencanakan pada bulan November mendatang, tanggal 11 dan selanjutnya, kira-kira 7 hari, dan di 7 destinasi tempat yang akan kita tuju. Di 7 destinasi itu nanti kita akan melakukan doa makrifat. Doa makrifat itu adalah doa dalam bahasa roh yang akan Tuhan berikan ketika nanti saudara berada di sana. Seperti halnya ketika Injil keluar dari Yerusalem, juga diawali dengan bahasa roh yang dicurahkan kepada murid-murid di loteng Yerusalem. Demikian pula saat Injil itu akan kembali masuk, kembali menjangkau bangsa Israel, juga akan ditandai dengan bahasa roh yang kemudian di dalam bahasa Jawa, di dalam bahasa yang sering saya sebut itu bahasa sebagai doa makrifat, itu doa bahasa roh yang nanti Tuhan akan berikan ketika saudara di Israel. Tuhan akan berikan bahasa roh itu, dan sekarang belum diberikan ucapan-ucapan bahasa roh itu. Kenapa demikian? Karena itu berisi satu kekuatan yang besar nanti untuk mempengaruhi alam raya. Meterai pertama dibuka, kegerakan kuda putih, hati bangsa Israel sedikit demi sedikit mulai terbuka. Kemudian disusul dengan kuda merah, itu damai sejahtera hilang. Kemudian disusul dengan kuda hitam, itu terjadi kelaparan. Kemudian disusul dengan kuda kelabu dan meterai-meterai selanjutnya, dan itu merupakan kegoncangan di alam raya. Saudara, saya akan membahas sejenak ya ini tentang isu gempa megatrust, ya saudaraku. Ini ternyata justru malah erat kaitannya dengan munculnya antikris dan nabi palsu. Saudara jangan takut. Saya beritahu saudara jangan takut dengan gempa megatrust, dengan tsunami yang konon akan besar sekali, mencapai 30 meter ke atas. Saudara jangan takut, saudaraku. Memang secara sains itu sudah dipelajari dan waktu-waktu ini sudah dekat, saudaraku. Tetapi saudara harus ingat, kita sebagai bangsa yang akan melaksanakan kegerakan agenda Tuhan di akhir zaman, di dalam kegerakan kuda putih, itu harus terlaksana dahulu, saudaraku.
kita akan terbang ke Israel, saudaraku. Tentu memerlukan bandara-bandara. Nah, saya yakin nanti sebelum Israel itu dimenangkan, apa yang disebut megatrust, gempa yang besar itu belum akan terjadi, saudaraku. Saya begitu yakin. Dan megatrust ini kan cuma isu seputaran Pulau Jawa, kemudian Pulau Sumatera. Sementara di pulau-pulau lain seperti Kalimantan ya mungkin kena tapi sedikit, kemudian Papua juga itu kena tapi sedikit juga, saudaraku. Tetapi bagian-bagian lain dari bumi ini kan tidak, saudaraku, seperti Rusia, Amerika, saudaraku. Jadi megatrust itu sebetulnya isu kecil saja, makanya tidak ditulis di dalam Alkitab, saudaraku. Itu isu kecil saja, bencana lokal yang memang nanti akan berdampak secara nasional maupun secara internasional, nanti memang akan berdampak, saudaraku. Tetapi yang menjadi sasaran utama, menjadi wilayah yang terkena dampak paling besar itu Pulau Jawa dan Sumatera, saudaraku. Nah, kalau kita belajar dari yang sudah terjadi di Jepang, saudaraku, itu banyak gempa-gempa yang besar, tapi mereka sudah hafal, sudah bersahabat, sehingga bangunan-bangunan di sana itu dibikin sedemikian rupa sehingga tahan gempa. Jadi sekali lagi, saat ini, saat pergumulan doa puasa di Bogor ini, saya diyakinkan, saudaraku, bahwa sebelum Israel itu dimenangkan lewat kegerakan Kuda Putih, menurut keyakinan saya dan visi yang saya terima, maka apa yang disebut orang sebagai gempa megatrust itu belum akan terjadi. Karena dari sini harus muncul dahulu kegerakan yang menjangkau bangsa Israel, saudaraku, dan itu tidak boleh terlewatkan. Sebab kegerakan harus berjalan dahulu dari Indonesia hingga pemeteraian Israel di Wahyu pasal yang ke-7 ayat 1 sampai 8. Saudara, saya justru teringat, saudaraku, di dalam kitab suci itu sesuatu yang mengguncang laut, saudaraku, itu dulu adalah ketika bangsa Israel menyeberang Laut Teberau. Pada waktu itu, saudaraku, lautan terbelah. Kemudian bangsa Israel menyeberang. Kemudian, saudaraku, setelah itu Fir'aun dan pasukannya itu tenggelam di Laut Teberau. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dan kalau saudara membaca di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-13, saudara akan melihat bahwa antikris itu munculnya dari dalam laut. Artinya apa, saudaraku? Antikris itu merupakan bangkitnya roh Fir'aun di akhir zaman. Fir'aun yang akan berkuasa memerintah dengan berbagai macam kekejian, yang puncaknya nanti menggiring tatanan dunia sesuai dengan apa yang ada di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-13 itu. Saudaraku, nanti justru ini yang akan memicu satu gelombang tsunami besar ketika roh Fir'aun yang dahulu tenggelam di Laut Teberau itu nanti di akhir zaman bangkit di dalam wujud antikris, manusia antikris, saudaraku. Makanya nanti ketika tsunami besar itu terjadi, saudaraku, itu justru tanda nanti masuk masa antikris. Makanya sebelum bangsa Israel itu kita menangkan, belum akan terjadi itu yang disebut megatrust, tsunami besar itu, saudaraku. Saya diyakinkan oleh Tuhan sedemikian. Kita akan membaca. Pertama tadi kita sudah mengingat tentang kejadian ketika Fir'aun itu tenggelam di Laut Teberau. Nah, di akhir zaman ketika roh Fir'aun itu menjelma dalam satu pribadi yang namanya antikris, nanti akan ditandai lagi dengan bergolaknya lautan yang akan membuat tsunami besar. Nah, mungkin ini yang nanti disebut sebagai megatrust, dan itu terjadi menandai munculnya antikris. Ini kitab Wahyu menuliskan, saudaraku,
Kita akan membaca kitab Wahyu pasal 13 ayat 1 sampai 10. Dibacakan Pak Nendra. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Amin. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut. Ingat baik-baik saudaraku, dahulu itu Fir'aun tenggelam di laut. Nah, ada satu ayat mengatakan binatang itu dahulu sudah ada, namun tidak ada dan akan ada lagi, saudaraku, dan kemudian akan masuk kepada jurang maut. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi munculnya antikris di akhir zaman itu nanti akan ditandai dengan bergeloranya air laut yang naik. Kalau dahulu air laut yang terbelah itu memakan Fir'aun dan bala tentaranya. Di akhir zaman roh Fir'aun yang menjelma di dalam pribadi manusia antikris itu nanti ketika muncul dia, saudaraku, maka akan terjadi satu tsunami besar yang melanda alam raya ini. Saudaraku, ini saya berdasarkan Alkitab, saudaraku, dari tenggelamnya Fir'aun dan bangkitnya Fir'aun di akhir zaman yang berwujud manusia antikris. Ayat 2. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya, dan tahtanya, dan kekuasaannya yang besar. Amin. Jadi sampai di sini kita menjadi mengerti bahwa dahulu Fir'aun yang merupakan simbol dari pemerintahan yang kejam yang memperbudak Israel itu mati dan tenggelam di Laut Teberau. Binatang itu sudah ada, namun tidak ada, dan akan ada lagi, dan akan menuju jurang maut pada akhirnya, saudaraku. Itulah antikris, saudaraku. Dulu sudah pernah ada Fir'aun, saudaraku, yang tenggelam di Laut Teberau. Nanti akan muncul lagi, saudaraku, dari dalam laut, dan itu menimbulkan gelora laut yang begitu dahsyat, yang orang mengenal dengan tsunami. Ini yang disebut saudaraku di dalam bahasa sains sebagai megatrust, tsunami yang dahsyat luar biasa. Dan ini saya yakin terjadi setelah kita melakukan kegerakan kuda putih. Sebelum bangsa Israel itu dijangkau, saudaraku, tidak akan pernah terjadi yang namanya megatrust. Ini keyakinan iman saya, saudaraku, dan berdasarkan firman yang saya dapatkan ketika pergumulan saat ini. Saudaraku, kita juga akan belajar, saudaraku, munculnya nabi palsu, saudaraku. Munculnya nabi palsu yang di dalam kitab Wahyu itu ditulis dalam kitab Wahyu pasal 13 ayat 11 sampai 18 itu dari dalam bumi. Artinya apa, saudaraku? Mengingatkan kita. Semalam saya diberitahu oleh Roh Kudus, saudaraku, tentang pemberontakan Korah, Datan, dan Abiram. Saudaraku, yang orang-orang itu melawan Musa, artinya melawan kebenaran firman dan Roh Kudus, melawan hamba Tuhan yang diurapi. Akibatnya Korah, Datan, dan Abiram itu kemudian ditelan bumi. Saudara, kalau bumi itu sampai terbelah, menelan Korah, Datan, Abiram, dan semua orang yang mengikutinya, saudaraku, tentu itu adalah satu gempa yang dahsyat luar biasa. Mungkin kalau sekarang gitu ya, itu magnitudenya sudah melampaui 7, 8, atau bahkan 9. Kalau sampai bisa menelan satu kelompok orang besar begitu, saudaraku, itu gempa besar, saudaraku. Nah, memang ini waktunya berbarengan dengan munculnya antikris, makanya ditulis di Wahyu pasal yang ke-13. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca ini nabi palsu yang muncul dari dalam bumi. Ya, Wahyu 13 ayat 11. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk 2 sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Amin. Jadi nabi palsu ini adalah orang-orang yang melawan hamba Tuhan
yang diurapi. Orang-orang yang melawan kebenaran firman dan Roh Kudus. Saudaraku, mereka, saudaraku, digambarkan dahulu seperti Korah, Datan, dan Abiram yang melawan Musa. Musa itu pemegang kebenaran firman dan Roh Kudus, tetapi ditentang, akhirnya mereka ditelan oleh bumi. Nah, orang yang melawan nabi yang diutus Tuhan itu disebut dengan nabi palsu. Saudaraku, yang nanti di akhir zaman akan muncul, dikatakan di sini, keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua, sama seperti anak domba. Ya, mirip-mirip kayak hamba Tuhan, tetapi penuh kekejian hidupnya, penuh kenajisan. Saudaraku, palsu, ya mirip anak domba, saudaraku. Nah, ini munculnya nabi palsu di akhir zaman ini juga pasti akan ditandai dengan sesuatu yang dahsyat. Karena muncul dari dalam bumi, saudaraku, kalau dulu bumi yang menelan Korah, Datan, dan Abiram itu, nanti di akhir zaman akan terjadi lagi seperti itu. Nah, inilah yang bisa jadi secara sains ini disebut sebagai gempa megatrust. Saudaraku, tapi saya yakin, makanya berulang-ulang saya yakin, ini tidak akan terjadi sebelum kita menjangkau bangsa Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita masih akan diberi perlindungan oleh Tuhan, karena kita itu bangsa pilihan yang akan dipakai oleh Tuhan untuk menjangkau bangsa Israel. Di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 46 dikatakan, yang memanggil buas, burung buas dari timur, seorang laki-laki takdirku, yang akan menggenapi keputusan Tuhan, saudaraku, untuk menggendong Israel. Yesaya 46 itu perikopnya seperti itu. Untuk menggendong kembali Israel, Tuhan akan memanggil kita dari timur. Makanya saya yakin, saudaraku, saudara tidak usah khawatir dengan gempa megatrust. Itu nggak akan terjadi sebelum kegerakan menjangkau bangsa Israel itu terwujud. Saudaraku, kita akan diberi perlindungan, bahkan sampai dengan ketika meterai-meterai itu dicurahkan, ketika sangkakala itu ditiup, kita masih akan mendapatkan perlindungan. Ayo saudaraku, sekarang kita akan membaca ini riwayat dari Fir'aun yang tenggelam di Laut Tebero, yang kemudian di akhir zaman roh Fir'aun itu akan muncul di dalam pribadi antikris, yang nanti kemunculannya akan ditandai dengan tsunami besar, yang secara sains bisa jadi ini yang disebut sebagai tsunami akibat megatrust. Saudaraku, secara sains, tetapi secara spiritual, saudaraku, ini bisa menandai datangnya masa antikris. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan baca Keluaran pasal 14 ayat 26 sampai 30. Coba dibaca. Keluaran 14 ayat 26 sampai 30. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ya. Ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, Terus? meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. Terus? Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Amin. Saudara, di sini dikatakan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan mereka yang berkuda. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut itu ke tempatnya, sedang orang Mesir itu lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Terus 28, Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Fir'aun terus yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. terus Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. terus Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir, dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. amin. Jadi Fir'aun itu tenggelam di laut.
Itulah sebabnya kenapa juga antikris di akhir zaman itu munculnya dari dalam laut. Saudaraku, artinya kebangkitan roh Fir'aun di akhir zaman. Saudaraku, dulu saudaraku terkuburnya roh Fir'aun itu, saudaraku, ditandai dengan sesuatu yang dahsyat. Maka nanti munculnya antikris, saudaraku, akan ditandai dengan gelora laut yang begitu dahsyat, yang boleh jadi secara sains ini disebut sebagai tsunami megatrust, saudaraku. Tapi itu belum akan terjadi sebelum kita menjangkau bangsa Israel. Kita masih butuh landasan pacu pesawat, saudaraku. Kita masih butuh waktu untuk menjangkau bangsa Israel. Kita masih harus melaksanakan agenda-agenda di dalam kegerakan. Kuda merah harus berjalan, kuda kelabu harus berjalan dahulu, saudaraku. Jadi kita jadi paham apa itu megatrust, saudara. Saya yakin belum akan terjadi dalam waktu yang sangat dekat ini, saudaraku. Tetapi saudaraku, yang akan terjadi megatrust dan sebagainya itu nanti setelah kita menjangkau bangsa Israel. Jadi saudara jangan takut, jangan risau, jangan bimbang. Dan kalaupun gempa itu terjadi, saudaraku, saudara itu pasti akan diselamatkan oleh Tuhan. Jadi demikian. Terus saya akan melanjutkan tentang asal muasal dari orang yang menentang Musa. Ini disebut golongan nabi-nabi palsu nanti, yang kemudian akan muncul dari dalam bumi, dan itu menimbulkan gempa besar yang membuat tanah merekah dan menelan banyak orang. Seperti dahulu terjadi tanah yang terbuka kemudian menelan Korah, Datan, dan Abiram. Pemberontakan Korah, Datan, dan Abiram. Bilangan 16 ayat 16 sampai 33 dibaca Pak Nendra. Bilangan 16 ayat 16 sampai 33. Lalu berkatalah Musa kepada Korah, "Engkau ini dengan segenap kumpulanmu harus menghadap Tuhan, engkau dan mereka dan Harun pada esok pagi. Terus, Baiklah kamu masing-masing membawa perbaraannya, membubuk ukupan di atasnya. Lalu kamu mempersembahkan masing-masing perbaraannya ke hadapan Tuhan, 250 perbaraan. Terus, Juga engkau ini dan Harun masing-masing harus membawa perbaraannya." iya, terus, Maka mereka masing-masing membawa perbaraannya, membubuk api ke dalamnya, menaruh ukupan di atasnya. Lalu berdirilah mereka di depan pintu kemah pertemuan, juga Musa dan Harun. terus, Ketika Korah mengumpulkan segenap umat itu melawan mereka berdua di depan pintu kemah pertemuan, tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap umat itu. terus, Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, "Pisahkanlah dirimu dari tengah-tengah umat ini, supaya kuhancurkan mereka dalam sekejap mata." terus, Tetapi sujudlah mereka berdua dan berkata, "Ya Allah, Allah dari roh segala makhluk, satu orang saja berdosa, masakan engkau murka terhadap segenap perkumpulan ini?" terus, Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Katakanlah kepada umat itu, pergilah dari sekeliling tempat kediaman Korah, Datan, dan Abiram." terus, Lalu pergilah Musa kepada Datan dan Abiram, dan para tua-tua Israel mengikuti dia. Berkatalah ia kepada umat itu, "Baiklah kamu menjauh dari kemah orang-orang fasik ini, dan janganlah kamu kena kepada sesuatu apapun dari kepunyaan mereka, supaya kamu jangan mati lenyap oleh karena segala dosa mereka." maka pergilah mereka dari sekeliling tempat kediaman Korah, Datan, dan Abiram. Keluarlah Datan dan Abiram, lalu berdiri di depan pintu kemah mereka bersama-sama dengan istrinya, para anaknya, dan anak-anak yang kecil. Terus 28, Sesudah itu berkatalah Musa, "Dari hal inilah kamu akan tahu bahwa aku diutus Tuhan untuk melakukan segala perbuatan ini, dan hal itu bukanlah dari hatiku sendiri." Betul, saudaraku. Ini bukan dari hatiku sendiri, saudaraku. Ketika Tuhan menyingkapkan hal ini bahwa antikris akhir zaman, saudaraku, antikris yang muncul di Wahyu pasal 13 itu merupakan pengejawantahan dari roh Fir'aun yang dahulu tenggelam di laut Teberau. Nanti bangkitnya akan menimbulkan deru yang besar atas lautan. Kemudian ketika Tuhan membukakan rahasia bahwa Korah, Datan, dan Abiram yang melawan Musa itu kemudian ditelan oleh bumi,
pada waktu itu pasti terjadi gempa yang dahsyat dan besar. Saudaraku, ini bukan dari hatiku sendiri, saudaraku, tetapi ini dari Roh Kudus yang mengajar. Oleh karena itu, saudara jangan khawatir tentang gempa megatrust. Saudaraku, jangan khawatir. Karena sebelum bangsa Israel itu kita jangkau dalam kegerakan kuda putih, itu tidak akan terjadi, saudaraku. Landas pacu dari pesawat-pesawat, dari bandara-bandara itu masih kita butuhkan, saudaraku. Apalagi saya itu tinggal di Jogja, bandaranya di tepi pantai lagi, saudaraku. Indah dan kuat sekali, saudaraku. Konon dibangun bisa mengatasi gempa sampai 8 magnitudo, saudaraku. Bandara YIA. Nah, kantor saya itu dekat dengan Bandara YIA, kurang lebih cuma sekitar 15 menit dari bandara itu, saudaraku. Nah, saudaraku, saya nggak takut, saudaraku, meskipun dekat dengan Laut Selatan. Oh, nggak takut, saudaraku. Buat apa takut, saudaraku? Karena Tuhan punya janji, sebelum bangsa Israel itu dimenangkan dalam kegerakan kuda putih, maka hal-hal yang mengerikan yang berwujud gempa megatrust, kalau dalam ini bahasa sainsnya ya, kalau di Alkitab ini memang nggak ditulis ya, saudaraku, dalam bahasa sainsnya seperti itu nggak akan terjadi, saudaraku. Tuhan masih akan pakai kita kok, masa bandaranya ditenggelamkan, saudaraku. Tuhan masih mau pakai kita untuk kegerakan, untuk menjangkau bangsa-bangsa, masa bandaranya ditenggelamkan? Ya enggak, saudaraku. Tuhan memberikan satu kepastian. Lanjut. Jika orang-orang ini nanti mati seperti matinya setiap manusia, dan mereka mengalami yang dialami setiap manusia, maka aku tidak diutus Tuhan. Terus? Tetapi jika Tuhan akan menjadikan sesuatu yang belum pernah terjadi, dan tanah mengangangkan mulutnya, dan menelan mereka beserta segala kepunyaan mereka, sehingga mereka hidup-hidup turun ke dunia orang mati, maka kamu akan tahu bahwa orang-orang ini telah menista Tuhan. Ya, orang-orang yang menista Tuhan itu ditelan bumi dahulu malahan. Ini bahasa yang paling ringan, melamati sih gitu loh, saudaraku. Tetapi dalam bahasa yang paling berat ya, ini memang bumi itu membuka mulutnya, terjadi rekahan yang menelan orang-orang yang melawan Nabi Tuhan, saudaraku. Tetapi ini secara mudahnya gitu, saudaraku, orang yang melawan Nabi palsu itu malah mati saudaraku, ditelan bumi lebih dahulu, saudaraku. Oleh karena itu, saudaraku, Tuhan memberikan satu kepastian dan keyakinan dalam kegerakan ini, saudaraku, bahwa sebelum bangsa Israel kita jangkau dalam kegerakan kuda putih, maka hal-hal yang dahsyat yang disebut dalam bahasa sains sebagai megatrust itu belum akan terjadi, saudara. Makanya saudara jangan takut. Yang mau ikut di dalam kegerakan ke Israel, ya jangan takut. Wah, nanti jangan-jangan di Israel nanti ada perang, saudara. Kita akan dilindungi oleh Tuhan dengan kuasanya. Seperti Musa ketika membawa Israel keluar dari tanah Mesir, itu banyak sekali rintangan-rintangan yang diciptakan oleh Fir'aun, saudaraku, tetapi Tuhan akan menjadi penolong. Kemarin saya ditanya sama seseorang, Pak Pendeta, ini syaratnya sekarang begini, harus pakai, wah inilah macam-macam, saudaraku. Oh, nanti Tuhan akan tolong, maju yang penting. Kalau Roh Kudus katakan maju, dan itu sesuai dengan firman Tuhan, ya maju. Tuhan akan tolong saudara, Tuhan akan berkati saudara, Tuhan akan cukupi saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini kegerakan kuda putih, kegerakan yang dahsyat, yang maju dan merebut kemenangan. Makanya ada jaminan pasti di dalam kegerakan ini nanti saudara akan disertai oleh Tuhan, dan juga selepas itu berkat Tuhan akan dicurahkan luar biasa. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ingat saat ini tanggal berapa ini? Tanggal 11 ya. Saya menyampaikan hal ini tanggal 11. Jangan takut dengan gempa megatrust, karena itu belum akan terjadi sebelum kita menjangkau bangsa Israel. Kita masih butuh bandara-bandara, landas pacu pesawat-pesawat itu masih kita perlukan. Kita harus menjangkau bangsa-bangsa, tidak cuma Israel, nanti Amerika pun kita lawat, saudaraku, di dalam
kegerakan besar akhir zaman. Eropa juga kita lawat, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jadi begitu tersingkap tentang sosok antikris dan nabi palsu yang nanti ketika mereka muncul itu akan membuat lautan bergelora, akan membuat bumi terbelah, seperti ketika Korah, Datan, dan Abiram menentang Musa. Ya, coba dibaca tadi, masih ayat berapa tadi? Ayat 30 ya? Ayat 31. Ya, 31. Baru saja ia selesai mengucapkan segala perkataan itu, maka terbelahlah tanah yang di bawah mereka. Ya, sampai di sini dulu. Terbelahlah tanah yang di bawah mereka, terus? Dan bumi membuka mulutnya dan menelan mereka dengan sisi rumahnya dan dengan semua orang yang ada pada Korah dan dengan segala harta milik mereka. Iya, itu pasti ada gempa, saudaraku. Kalau namanya satu rumah, bahkan kumpulan dari Korah, Datan, dan Abiram ini ditelan bumi, itu pasti ada gempa besar. Cuma nggak ditulis waktu itu, saudaraku. Ya nggak semua ditulis di Alkitab, saudaraku. Tetapi pasti deh, saudaraku, kalau bumi terbelah itu ada gempa. Pasti itu, saudaraku. Jadi nanti, saudaraku, munculnya nabi palsu pun demikian, akan ditandai dengan bergetarnya bumi, ya saudaraku. Jadi jangan kira nabi palsu itu merupakan sesuatu yang seperti manusia biasa gitu. Enggak, mereka juga punya satu kekuatan, ya. Antikris juga punya kekuatan, bahkan ketika dia muncul itu ditandai dengan munculnya tsunami besar. Nabi palsu ditandai dengan munculnya gempa besar yang bisa menelan rumah. Itu kira-kira gempa berapa magnitude, saudaraku? Bisa saudara pikirkan, pasti itu di atas 8 atau 9. Baru nanti itu nabi palsu yang merupakan pengejawantahan dari orang-orang yang melawan firman dan Roh Kudus, orang-orang yang melawan nabi Tuhan, orang-orang yang melawan Musa, saudaraku. Mereka akan ditelan oleh bumi. Saudaraku, orang yang melawan hamba Tuhan yang diurapi itu akan dihabisi dulu, akan habis dulu, saudaraku. Jadi, saudaraku, ini janji firman Tuhan yang saya pergumulkan beberapa saat ini. Sudah, jangan takut dengan isu megatrust dan lain sebagainya, dengan isu gempa dan lain sebagainya. Kita akan dilindungi, dan saya memberikan satu keyakinan bahwa sebelum bangsa Israel kita jangkau, hal itu tidak akan terjadi. Yang secara sains disebut sebagai megatrust dan tsunami besar belum akan terjadi. Jadi mari kita bertekun di dalam Tuhan, kita tetap teguh. Ayo yang mau ikut di dalam kegerakan kuda putih, pemeteraian terhadap bangsa Israel, segera daftar dan segera, kalau bisa segera bayar supaya agent yang kita tunjuk itu ayem, itu pikirannya tenang, saudaraku. Bukan ke saya, ya, saya nggak mau ngurusi duit-duit gitu, nanti saya malah pusing. Langsung saja ke agent yang saya tunjuk untuk pemberangkatan untuk kegerakan kuda putih. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati. Kita akan